inspiration. 'Cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation. 'Cause I know that you'll make it on your own. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di program acara Suarata, berbagi kisah, inspirasi, dan informasi. Kali ini saya kedatangan bintang tamu, dua orang, dibilang pemain sepak bola bukan juga, penggemar sepak bola mungkin iya. Nah, kita perkenalkan langsung saja kedua bintang tamu kita, yaitu Kakak Erik dan Kakak Rukman. Ya, Ya. Kakak Erik dan Kakak Rukman, selamat datang di program acara Suarata. Ya. Sapa-sapa dulu teman-teman Suarata. Apa kabar? Halo Halo, Oh ya, betul. Dari Kakak Erik atau yang dikenal dengan nama Erik Didu. Erik Didu. Nah, kenapa Erik Didu? Karena beliau ini adalah juragan kepiting Didu. Ini kan Kakak Erik ini banyak sekali profesinya. Pertama itu jurnalis atau pewarta foto ya. Nah, kedua juragan kepiting, kepiting Didu. Ketiga pemain sepak bola yang seolah-olah itu tadi. Kita dengarkan dulu ceritanya dari Kak Erik. Gimana ini Kak? Yang dari mana ini mau didengar ini? Semuanya. Iya. Kalau dari jurnalisnya memang dari awal saya itu mulai mencoba-coba. Itu 2012. Saya mencoba untuk, mungkin saya ingat sekali waktu masih ketemu Kak Wina itu, waktu masih di PSM, saya bagaimana dulu tampilanku ceking tuh kurus apa, sekarang alhamdulillah gemuk-gemuk ini. Nah, makmur ya. Alhamdulillah, tapi kena pandemi lagi kayak begitu. Kalau kepiting lebih ke istri saya sih sebenarnya untuk memulai bisnis tersebut. Itu aja kayaknya. Ini saya waktu masih jadi pengurus sepak bola hampir tiap hari ketemu dengan Kakak Erik di lapangannya dari tahun 2011 sampai 2019 ya, atau 2019. Dan sekarang juga sepak bola mulai bukan menghilang ya karena pandemi juga, aktivitasnya juga agak berkurang, tapi nanti kita cerita mengenai itu. Nah, kita tanya-tanya lagi tentang satu komunitas. Nah, di mana Kakak Erik dan Kakak Rukman ini beraktivitas seolah-olah pemain sepak bola. Itu kita dengar langsung ya ceritanya. Nama komunitasnya apa ini? Kati-kati. Nah, ini bagaimana ini? Sejak kapan berdiri? Terus kegiatannya apa saja? Bagaimana bisa terbentuk? Mungkin dari Kakak Erik atau Kakak Rukman ini yang mau... Oke, mungkin saya perwakilan pengurus ya. Ya, silakan. Itu sebenarnya awal mulanya sih teman-teman ada dari beberapa komunitas supporter sering ngumpul sama-sama main futsal. Pertamanya kalinya itu main futsal. Lama-lama pemain-pemain PSM yang mungkin lagi libur latihan atau apa itu ikut-ikut. Maksudnya untuk butuh silaturahmi apa kayak gitu. Kondisi tubuh juga. Awalnya dari situ, Mbak. Kalau berdirinya sih tahun 2019, 22 Oktober kalau nggak salah itu. Nanti ketua saya jangan marah ya, Pak Pengurus jangan marah. Kalau seingat saya itu 22 Oktober. Itu terbentuknya, ya, dibentuk dari 3 orang. Berapa? 2019? Iya. Ada Kak Lana Gondrong, ada Pak Dokter Fikar yang dokter gigi, sama ada dari Om Alam Rapa-Rapa dari Red Gang kalau nggak salah. YouTuber juga ya? YouTuber Cikdinding terbaik dunia. Waterlife. Itu dari awalnya seperti itu. Dan kemudian kenapa artinya semakin berkembang, saya anggap berkembang karena semua ketika pandemi itu kan nggak ada kegiatan sepak bola. Nah, ini teman-teman pemain pro yang ada di Makassar maupun yang di luar Makassar yang kembali itu latihan sama kita, gitu.
Itu yang membuat komunitas ini Seolah-olah juga. seolah-olah akhirnya kita yang member kayak yang Launun apa ini kan dia member. Dia tuh punya ada foto-foto juga. Istilahnya apa ini? Kita punya slogan berapa? Apa? Sate bosku. Bukan, yang satu itu. 20% Oh ya, 80% ketawa, ketawa, 20% foto-foto. Ya. Jadi selama kita main bola kita itu ketawa enggak. Tapi harus ada foto-fotonya Ya, kayak begitu. itu ya. Tapi tetap serius juga mainnya. Ya. Enggak terlalu serius juga. Berarti bukan pemain seolah-olah juga ini Ini, sebenarnya. Sampai-sampai pemain pro yang main yang rutin latihan sama kita itu juga akhirnya bercanda-bercanda juga main bolanya. Nah, kita sekarang ke kakak Rukman. Ya. Atau Deng Launun ya. Deng Launun. Launun ya. Ya. Launun. Ya. Kayaknya agak susah sekali nih saya sebutkan namanya. Launun. Nah, mungkin karena pengaruh nasid ya. Ya gitu ya. Akhirnya menjadi seperti itu. Ya. Lah, Deng Launun sejak kapan bergabung di Katikat? Kalau saya gabungnya di pas 2020 awal tahun ya. awal tahun. Awal tahun 2020. Iya, betul. Itu kenapa tertarik bergabung di Katikati sebagai member? Betul. Ini itu tadi. Pertama kan saya memang hobi bola, hobi main bola. Yang kedua, di mana tempat menyalurkan ini? Kemudian saya juga, entahlah kalau teman-teman supporter mengakui saya sebagai supporter, kalau saya boleh mengaku saya juga supporter PSM. Nah, lihat di Instagram, ih, ini di mana ini? Ini ada orang-orang yang bisa bermain dengan pemain pro gitu. Ada perkumpulan. Iya ada, tapi di situ ada nongol pemain pro. Iya. Wih, keren ini, wah. Saya harus masuk di sini. Makanya dari saat itu saya ikuti terus Instagram dari KTKT dan alhamdulillah tiba-tiba dia open member, KTKT open member dan saya pun bergabung. Dan betul-betul saya mendapatkan tempat saya untuk bermain bola dengan suasana yang gembira dan apa ya? Pokoknya berbeda lah. Jadi di Katikati itu bukan hanya sekedar tadi seperti Mbak Wina katakan sendiri, kalau di Katikati itu ternyata lebih dari sekedar silaturahmi, tetapi ada hiburan di situ. Bukan hanya sekedar hiburan dalam arti kata berolahraga, tetapi lebih daripada itu. Jadi yang saya ada dapatkan. silaturahminya, ada hiburannya, Ya. ada olahraganya. Betul. Apalagi masa pandemi begini kan kita harus selalu fit. Iya, betul Kita sekali. harus menjaga imun. Betul. Sehingga olahraga adalah salah satu jalan gitu. Ya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba dulu kopi dari Rescamp. Ya. Jadi kita tunggu Mbak Amel. Halo Mbak Amel. Ya. Ada minta wah. Sudah ada Mbak Amelnya. Nah, kita mau coba kopinya Rescamp ini Mbak Amel. Ya. Sebenarnya enak mungkin ya kepiting Dengan kopi. Saya kurang tahu itu. pernah dicoba? Belum. Oke. Iya. Makasih Mbak Bisa Amel. saya Ya. penasaran ini. Silakan. Tabe. Coba dulu, kita cicipi saja. Ya, cicipi. Kasih tabe. Ya, terima kasih. Ih, hampir mau jatuh. Kita coba dulu ini. Dulu. Rescamp. Oh, ini ada ritualnya juga ya. Mantap ini. Enak. Enak. Ya. Kayak Wih. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Terima kasih. Atas kopinya, ownernya Rescamp ini sudah senyum. Ini sepak bola Indonesia sekarang kan lagi bisa dibilang bukan vakum ya, tapi belum ada kejelasan gitu apakah Liga Indonesia akan berjalan. Sementara kan nasib pemain-pemain sepak bola kita tuh sangat bergantung dengan jalannya liga. Nah, dari teman-teman seperti Kakak Erik, Launun, ini kan cukup dekat juga dengan pemain. Bagaimana tanggapan keduanya mengenai kondisi sepak bola tanah air saat ini? Kita mau dulu. Ya, Agak berat memang ini. iya betul sekali. Ini pertanyaannya bagaimana ya? Apa kita sebagai supporter sekaligus penikmat bola juga betul-betul dengan bola itu ya sesuatu yang sangat bagaimana sekali dengan kita, terus saya pribadi dan teman-teman semuanya melihat kondisi persepak bolaan kita
di negara Indonesia ini ya sangat bolehlah dikatakan memprihatinkan. Di mana negara-negara lain itu sudah mulai menjalankan liganya, bahkan tahun lalu sudah bergulir selesai satu liga dalam kondisi pandemi. Nah, kenapa dengan negara kita? Ya, sangat dilema tentunya. Kita juga tidak ingin mengatakan bahwa pandemi ini atau COVID ini adalah sesuatu yang mungkin menjadi dibesar-besarkan untuk menghalangi aktivitas di Nggak percaya corona dia. ya, di Indonesia ini. Kalau katakan tidak percaya, tidak juga, karena buktinya ada, ya kan. Maksudnya Kamu juga divaksin. iya dong. Padahal kan Piala Menpora ya, Piala Menpora kan sudah berlangsung dengan sukses, betul, dengan protokol kesehatan yang berjalan dengan baik, benar. Lah, lantas apalagi gitu. Liga kita kan juga bisa laksanakan. Kalau memang kita tanpa supporter, silakan tanpa supporter. Yang penting berjalanlah liga ini. Kita sebagai penikmat bola tetap mendapatkan tontonannya, bisa menikmati. Bukan, kita tidak hanya menikmati persepak bola di luar negeri. Ngapain kita menikmati membangga-banggakan klub-klub luar negeri, sedangkan di negara kita ini aduh banyak gitu. Masalahnya apa yang kita mau nonton? Ya kan? Terlebih lagi ini kita baru penikmat bola. Bagaimana dengan para pemain bola kita? Bagaimana kondisi? Iya, efeknya akan sangat besar. Pemain bola liga tidak berjalan, otomatis kualitas dari persepak bola negara kita juga akan mengalami penurunan. Berpengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, ini akan membawa imbasnya akan bagaimana nanti keluarnya nanti. Jangan karena pandemi lantas aktivitas itu menjadi berkurang atau misalnya menjadi tidak ada, tetapi pintar-pintarnya kita saja gitu untuk bagaimana mengakali ya dengan mengikuti anjuran pemerintah kan juga tetap seperti kita prokes ya, kesehatan yang ketat, apalagi kan juga sepak bola nanti tanpa penonton ya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan gitu, harusnya bisa jalan. Kembali lagi, Piala Menpora berjalan dengan baik, lancar dan tanpa ada apa-apa. Betul. Harusnya bisa menjadi contoh ya. Betul. Kalau dari Kakak Erik? Ya, senada Ji dengar. Tidak boleh pas. Oh, tidak boleh. Baik. Sepak bola Liga Indonesia selama pandemi ini memang saya sebagai mungkin artinya selalu terjun ketika PSM main, saya selalu ada di situ. Betul, dan tiba-tiba harus tidak ada, saya merinding ini. Ya. Saya merinding tiba-tiba euforia itu ketika saya motret, ketika saya foto teriak supporter, foto apa, pemain apa, tiba-tiba hilang kayak Thanos kemarin dia jentikan tangan langsung hilang begini. Aduh, kayaknya kita harus kembali kumpulkan itu batu-batu gauntlet itu melawan. bercanda. Yang jelasnya kan Piala Menpora kemarin kan istilahnya setelah bergulir dengan baik, dengan lancar. Memang di akhir turnamen ada sedikit euforia perayaan dari teman-teman supporter kita yang ada di luar sana. Pemenang itu. Saya kira apa ya saya mau bilangnya? Jalankan saja. Sebaiknya di luar negeri juga seperti iya, kalau kita mau berkaca dari luar negeri sebenarnya tergantung kalau ada yang positif juga langsung diistirahatkan pemain. Iya, betul. Memang seperti itu dengan apalagi sekarang sudah ada vaksin juga ya. Iya, betul. Sudah ada vaksin, pemain-pemain juga semua saya pikir sudah divaksin, sudah siap untuk bermain. Makanya kemarin tuh ketika tim muncul, ketika tidak ada liga, akhirnya pemain supporter yang ada di ketika yang gabut, dia jadi pemain bola gitu. Jadi pemain bola dengan dipoto-foto juga, diposting di Instagram mereka masing-masing kayak pemain bola profesional kayak begitu. Padahal isinya cuma ketawa-ketawa doang. Tapi sebenarnya seru gitu. Saya mengikuti Instagram mereka dan itu seru sekali. Malah kadang mereka buat seperti headline berita di media gitu. Jadi kalau teman-teman suara Kak mau ketawa-ketawa juga bisa sebenarnya tinggal buka Instagramnya Ketika TFC. Betul sekali. Jadi memang pandemi ini ada sedikit pengaruh, tetapi sebenarnya semuanya bisa disiasati gitu. Dengan dengan kita tetap mengikuti protokol kesehatan juga dan tentunya semua tetap bisa berjalan demi kepentingan teman-teman semua juga gitu, baik pemain, baik
supporter. Iya, supporter dan Harapan. maksudnya klub sepak bola itu sendiri supaya tetap bisa hidup, Betul. tetap bisa bertahan juga. Nah, Jadi saling bersinergi gitu. Terus sekali. ini di Kota Makassar sendiri, Ya. ini kan sudah cukup lama juga ya, udah ada berbulan-bulan lah, berapa bulan yang lalu orang hampir setiap hari membahas mengenai stadion Matoa. Berat. Ini kan apa ya, buat kita semua awalnya itu kan kita senang dengan adanya rencana untuk membangun New Matoa. Tapi ternyata dengan berbagai kendala yang datang, yang muncul di luar dugaan kita juga, akhirnya impian itu sedikit melambat. Saya tidak mau bilang itu tidak akan terjadi karena kita juga belum tahu bagaimana rencana ke depan dari pemerintah ya, dari pemerintah provinsi. Ya. Tetapi kalau melambat iya. Nah, ini kan menggemaskan gitu bagi kelompok supporter, bagi teman-teman supporter dan penggemar sepak bola di Sulawesi Selatan, Betul. khususnya Kota Makassar. Nah, bagaimana Deng Launun dan Kakak Erik menyikapi hal ini? Tanggapannya tentang Stadion Matoa ini. Silakan, Deng Launun. Jadi begini, Mbak. Matoa Angin ini. Apa curhat. Iya, betul. Matoa Angin perlu kita ketahui. Dan saya rasa semua kita tahu lah bahwa Matoa Angin ini bukan cuma urusan warga Kota Makassar. Bukan cuma urusan warga Sulawesi Selatan, rakyat Sulawesi Selatan. Tapi ini sebenarnya menyangkut persepak bolaan negara kita Indonesia ini. Jadi Matoa Angin ini bukan stadion bagaimana? Bukan stadion sembarangan. Ini stadion bersejarah. Stadion bersejarah yang ada di negara kita ini, di Indonesia ini. Jadi masalah yang menimpa, kalau saya bisa katakan, masalah yang menimpa pembangunan Stadion Matoa Angin ini akan sangat bagaimana ya dalam persepak bolaan negara kita. Minimal tanda ini bikin malu-malunya gitu dah. Ya. Apakah masalahnya? Iya, apakah masalahnya ini Matoa Angin? Masalah apa? Kalau dibilang saya udah tahu ini, kita juga bingung juga. Kita ini apa ini? Kalau kita ini cuma orang-orang yang ada di luar stadion yang berharap akan datangnya muncul lagi. Stadion kita akan jadi baru. Tapi ternyata ya begini nih. Lihat, ya kalau ditanya menyikapi ya Sedih. menyikapi ya kami minta pada pemerintah. Kalau dibilang menyikapi ya sikap kami adalah kami minta tolong, bahasanya lah. Pemprov, Pemkot, tolong coba cari solusinya ini stadion. Kenapa harus seperti ini? Ya kan? Tolong dibangun lah. Ya ini harapan semua orang sebenarnya. Bukan hanya kita orang Makassar. Iya, betul. Seluruh Indonesia juga berharap bahwa di Makassar ini harus sudah ada stadion yang bertaraf internasional sebenarnya. Iya. Itu sekali, waduh. Mereka tidak, saya bilang tadi, ini bukan urusan warga Kota Makassar saja, tidak. Ini Indonesia. Saya punya pengalaman sebenarnya. Ya. Saya juga cerita sedikit ini. Ya. Teman-teman pada waktu saya mengawal PSM juga di AFC Cup. Ya. Kita kan berkunjung ke beberapa negara ya, Nah. lawan dari PSM. Nah, di sana mereka itu sangat sangat kecewa gitu karena tidak bisa bertanding di Makassar. Padahal bagi mereka Makassar ini salah satu kota yang wajib dikunjungi di Indonesia. Kenapa? Karena kita punya pantai yang indah, kita punya juga Kuliner. gunung juga, kuliner. Betul. juga, Sunset yang indah. Sunset yang indah. Kakak Erik pasti tahu lah sebagai fotografer ya, Iya. bahwa di Makassar ini sangat banyak tempat gitu yang bisa dikunjungi juga untuk berwisata. Jadi tidak hanya olahraga sebenarnya ya, dan olahraga itu salah satu penarik gitu untuk mereka datang berwisata di Kota Makassar. Karena pada waktu Super Cup Asia dulu, nah itu kan beberapa negara juga sudah sempat kita undang di sini, dan mereka sangat menikmati Kota Makassar. Tidak ada stadion yang standarnya internasional. Betul. Nah itu sangat mereka sayangkan sebenarnya. Ini cerita dari mereka ya, karena kekecewaan, sangat ingin bermain di Makassar sementara tidak bisa main di sini karena PSM tidak punya stadion yang bertaraf internasional.
Kan Akhirnya kita terpaksa main di kota lain, Iya. bukan karena kita, dan itu sangat apa ya, sangat berpengaruh pastinya ya, Iya. kepada tim juga, Iya. kan kepada penggemar PSM juga yang tadinya mungkin kalau di Makassar semua bisa nonton, gitu, datang ke stadion nonton, tapi kalau jauh kan susah gitu. Jadi betul kan bahwa stadion ini bukan urusan warga Makassar sendiri, tetapi memang wajah negara kita di negara lain. Jadi kalau boleh meminjam perkataan Pak Api, Pak Munafir Arifudin, bahwa kita ini mau memperkenalkan Makassar, kita mau memperkenalkan negeri ini, kita ini lewat sepak bola. Tapi bagaimana caranya, kita tidak punya stadion. Nah, jadi kalau saya Pemkot atau saya Pemprov, ini tanda petik besar ini. Ini tugas yang sangat punya beban, punya responsibility yang Harus betul-betul Betul, dikerjakan, betul karena sekali. Sudah terlanjur ini ya, Iya. sudah dibongkar gitu, ini sudah Aduh. harus dibangun. Itu sudah dibongkar itu, Iya, aduh. semuanya sudah dibongkar. Iya. Memang harus dibangun. Iya, betul sekali. Nah, Kak Erik bagaimana? Sama juga nih. Sama terus saya. Iya. Lebih pasti. Iya. Ya memang apa ya, kita terpukul sekali dengan adanya pandemi secara global, dan kita warga Sulawesi Selatan juga terpukul setelah rata stadion kita, Stadion Matuangi itu kok nggak dibangun-bangun begitu. Ya mungkin ada apa ya, kebijakan-kebijakan yang harus memang apa istilahnya, uangnya untuk stadion itu dialihkan kembali karena pandemi kayak begitu. Ada refocusing memang Iya ya, mungkin saya dengar. sepertinya seperti yang saya dengar ya, yang saya dengar. Dan harapan saya ya untuk pemerintah ya, kenapa ini Kodong Matuangi stadion dari dulu nggak pernah memang disentuh. Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya di dalam Matuangi itu? Itu saja waktu mau dirobohkan tarik ulur terus. Memang ada sesuatu. Itu saya, ini pribadi saya. Itu harapanku kalau ada miwannya ini kan tugasnya pemerintah provinsi sebenarnya ini. Ya, aja gitu. Iya. Karena kalau mau ambil pemerintah kota harus lewat DPR lagi. Gitu. Berkelahi lagi orang itu di DPR kalau ini ini aset provinsi dipindahkan ke kota. Kayak begitu. Repot juga. Repot sebenarnya, repot sekali. Iya. Semoga ada juga yang orang pengusaha swasta atau yang memang mau bangun kini atau mau buatkan kita stadion lain, stadion baru. Iya, karena kalau saya pesimis sih sebenarnya. Kalau bagi saya, kalau sedikit-sedikit berkelahi, ada lagi istilahnya drama-drama baru. Saya pesimis sebenarnya. Itu bahasanya tuh drama-drama. Drama-drama itu. Ini. Tapi harapan saya kalau adu uang, maksudnya adu uang, corona nggak ada ya bangun Meki. Iya. Karena kita juga nggak bisa paksa-paksa pemerintah untuk ini. Gimana mau ambil uang? Ya. Kalau tidak, mereka selalu mengaku tena doi. Tena doi. Dengar doi. Jadi itu nih kalau bilang aduan pandemi sudah bisa dikelola dengan baik, karena kita kan saya dengar kan gitu. Banyak utangnya pemerintah provinsi harus bayar dulu. Ya. Banyak kasih kembali uang utang-utang itu. Saya dengar. Ya. Yang saya dengar ya, yang saya baca kayak begitu. Jadi harapanku itu jika kalau ada uang silakan bangun kembali. Ya. Gitu. Setidaknya tetap menjadi salah satu prioritas. Iya, prioritas ketika semua kembali normal. Iya, ketika laju pandemi sudah bisa kita tekan, Iya. Seharusnya di situ Pemprov sudah mulai bisa menjalankan aspirasi dari teman-teman. Sebenarnya ya itu tadi bukan hanya harapan dari seluruh masyarakat Indonesia juga gitu, agar di Makassar ini bisa ada berdiri stadion yang bertaraf internasional. Karena dengan adanya stadion itu bukan hanya olahraganya yang akan berhasil sebenarnya, tetapi juga ekonominya. Betul. Itu dia. Iya itu Kak Win. Saya rindu sama macam-macam yang di parkiran itu. Ya kalau saya datang kalau mau foto PSM enak, saya rindu sekali. Ya. Suara yang seperti saya rindukan sebenarnya, Wih. Ini mana Kodong ini semua ibu-ibu kayak di sana yang macam-macam apa. Betul. Iya PKL itu. Bisa hidup juga Iya. gitu, walaupun mungkin tidak setiap hari ya, tetapi ada momen di mana mereka cukup bahagia gitu dengan pendapatan yang cukup bagus bagi mereka. Iya, meskipun saya kadang kali saya ngisi besok parkiran pergi. Iya biasa Kodong kecil gitu, biasa kan ada uang ke bawah, Ya. ada. Ya itulah dinamikanya. Iya. Kita di
di sepak bola ya, Ya, betul. ada serunya, ada harunya, ada bahagia, ada tangis, Ya. macam-macam gitu. Betul sekali. Dan itu yang kita cari sebenarnya. Dengan tidak adanya stadion nantinya sementara liga berjalan kan sedih juga bagi kita. Gitu. Iya. Hanya bisa apa ya menonton melalui televisi misalnya atau melalui mobile phone atau apapun itu ya. Tapi akan sedih sekali apalagi kalau misalnya sudah boleh dengan penonton. Nah, ini kan apa? Jadinya kayak sakit banget gitu. Iya, sakit banget. Ini kalau bisa dikatakan kampung sepak bola tapi tidak ada stadionnya. Ih. Bikin malu-malunya. Ya. Ya. Kadang-kadang memang sedihnya di situ ya. Iya, iya. Kita selalu mengklaim diri kita sebagai apa ya? Salah satu penghasil Iya, betul. main. Tapi pada saat orang melihat ke sini tidak ada yang kelihatan gitu. Betul. Apa yang menjadi bukti bahwa memang kita kota sepak bola. Iya. Hanya ada peninggalan stadion yang sudah roboh, tetapi kita berharap akan dibangun. Dan YPS Makassar Iya. yang usianya sudah 100 tahun lebih, 105. sejak 1915 ya, 105. itu peninggalan kita saat ini. Tetapi Nih, guys. untuk membuktikan bahwa ini kota sepak bola tentu harus lebih banyak lagi gitu ya, bukan hanya membangun stadionnya, tetapi fasilitas sepak bola lainnya seperti lapangan latihan mungkin ya dan lain-lain. Jangan sedih gitu. Iya, kupikir lagi tuh. Yang selewati selama saya liput PSM dengan euforia dan sebagainya itu. Iya. Ya hilang begitu saja. Iya. Hilang. Ya, semua orang punya memori dengan stadion tersebut. Ya, Mbak Wina bisa bayangkan ketika stadion itu dibongkar. Tentunya dibongkarnya stadion tersebut berarti lahirlah harapan yang sangat besar. Ekspektasi orang Dan ternyata ya harus bersabar lagi seperti itu. Tapi sampai kapan ya? Mungkin ada drama yang dari stadion Matuang ini yang akhirnya akan melahirkan seorang pahlawan. Entahlah. Seperti itu. Iya. Sebenarnya tidak ada pandemi ini, Pak. Ya, insya Allah itu mungkin lah. pasti ada. Kita lihat Baik. pembangunannya sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi, kalau tidak ada ini pandemi, Bawin. Jadi nanti Iya. who wants to be a hero for Matuanging? Ya, kita Supportnya tunggu. Matuanging, Iya. Ya iyalah. Nah, ini kan kita terbatas juga oleh waktu Oke. komunikasi. Nah, apa harapan dari kakak Erik dan Deng Launun Ya. mengenai sepak bola khususnya di Kota Makassar? Termasuk harapannya dengan Kati-Kati FC. Silakan. Ya, nanti buat kati-kati tetap santai bosku. Ya, itu. Slogannya ya? Iya, itu santai bosku. Buat teman-teman tetap semangat. Kita tetap berkati-kati ria. Berkati-kati ria. Dan untuk persepak bolaan khususnya di Makassar, saya nembaknya ke seluruh Indonesia. Mari buat bapak-bapak yang ada di PSI, PSSI. PSSI, Partai. terus apa namanya? Apa? PT LIB, Iya, Liga Indonesia Baru. Menpora, ayo mi jalankan mi kembali itu liga. Minta tolong, kami siap main bola, kami siap jadi penonton yang baik juga. Insya Allah, kami siap nonton. Kalau memang instruksinya nonton dari rumah, kami akan siap nonton di rumah. Panggil teman-teman di rumah. Ayo tidak, kami siap akan nonton di rumah. Iya, Iya. jalankan. Ya kita jadi Boleh nobar tapi tidak share-share. pemain bola kita tetap bermain bola. Pemain bola kita tetap hidup dengan bermain bolanya. Dan kualitas persepak bolaan kita di negara kita ini tetap baik, semakin meningkat, tidak mengalami namanya penurunan. Kita pun penonton pun dan penggemar bola pun terpuaskan juga. Seperti itu. Mantap. Tidak boleh copy paste. Tidak, saya mau menambahkan. Ya, toh. Iya. Kalau untuk kami di komunitas Kati-Kati, Ya. insya Allah akan didoakan lah Ya. biar tetap eksis, Ya, eksis dan punya keunikan tersendiri di komunitas fan football yang ada di Kota Makassar maupun di Indonesia Timur.
Mungkin kedepannya saya bisa infokan sedikit akan yang mau jadi member Kati-Kati siap-siap Maki. Ya. Mungkin 1-2 bulan lagi. Masih lama nih. 1 bulan lagi kita akan insya Allah open member. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk ketemu dan tandem bersama Aden Launun. Yes. Itu sih kalau dari komunitas kami. Dan kedua terkait masalah ini ya harapan untuk persepak bolaan di Kota Makassar. Saya ingin saya ke pemerintah kembali. Artinya kalau memang ada pemerintah siapapun yang ada di sana yang berkeinginan untuk memajukan sepak bola, buatlah semacam ini misalnya lapangan-lapangan yang bagus untuk tempat kita latihan. Karena kan selama ini kan lapangan-lapangan yang biasa-biasa tapi lahir tonji pemain bagus. Betul sekali. Lahir tonji ya Asnawi yang saat ini sudah ada di Korea sana. Semoga ada Asnawi selanjutnya, betul. ada Deng Launun selanjutnya, ada Zulkifli Syukur selanjutnya. Betul. Pokoknya ada pemain-pemain yang maksudnya berusaha untuk membuat nama Makassar kembali di pentas berjaya setelah Samsul dan sebagainya. Semoga masih ada lagi yang bisa membuat kami bangga ketika misalnya kita nonton TV ada pemain Makassar Cikakonnya bukan saya kan senang juga istilahnya. Sering sampai hilang. Iya, jangan Makassar dari pesepak bola Indonesia. Siapapun harus perhatikan sepak bola, meskipun sepak bola Indonesia kita itu belum terlalu kuat untuk kembali jadi macan Asia istilahnya, tapi banyak perut yang banyak banyak cari makan di situ. Ya. Jadi harapannya itu semoga kembali liga, semua kembali normal. Amin itu. Terima kasih Kakak Erik, terima kasih Deng Launun atas kehadirannya sudah bersama teman-teman Suarata dan sudah menghibur juga. Walaupun tadi ada sedih-sedihnya sedikit ya. Pada saat kita berbicara mengenai Stadion Mata Angin kebanggaan kita. Terima kasih teman-teman Suarata telah bersama kami. Saya Andi Widya Satswina pamit undur diri. Sampai jumpa.